Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin memberikan dua gambaran contoh pelaksanaan tayamum, yang mana dua pelaksanaan ini insya Allah semuanya bisa dilakukan karena sudah standar sebagaimana diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para pemirsa, sebelum kita melakukan tayamum, tentu kita harus betul-betul memahami terkait dengan hal-hal yang menyebabkan kita harus tayamum, ya. Paling tidak kita harus tahu unsur-unsur syar'i atau unsur-unsur syar'inya sehingga kita bisa melakukan. Salah satunya adalah memang keadaan kita itu darurat atau sakit, ya. Sakit sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukan wudu atau alergi air umpamanya. Itu kita melakukan tayamum tidak masalah. Yang pertama. Yang kedua, memang tidak adanya air, ya, kecuali air minum, itu diperkenankan. Yang ketiga, ketika kita di perjalanan sehingga kita sulit untuk mendapatkan air, bersama dengan yang kedua tadi, yaitu udzur-udzur yang membolehkan kita untuk melakukan tayamum. Artinya tidak semata-mata kita melakukan tayamum itu memang kita itu kadang malas wudu, terutama subuh itu karena dingin kita malas wudu, akhirnya kita tayamum. Bukan semata-mata semacam itu, ya. Memang ada udzur syar'i yang memang benar-benar dimaklumi kita untuk melakukan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan. Terus yang kedua, untuk melakukan tayamum itu kita harus pintar atau jeli dalam mengambil debu, memilih debu. Artinya debunya tidak bercampur dengan kotoran, debunya tidak bercampur dengan air embun, ya. Itu penting kita perhatikan karena pada dasarnya yang kita pakai adalah debu, murni debu, ya, bukan debu yang bercampur dengan kotoran atau air. Baik, akan saya berikan contoh pelaksanaannya. Yang pertama saya lakukan membasuh atau mengusapnya hingga siku. Yang kedua hingga pergelangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita pahami dulu, kita hadirkan dulu niat. Boleh di dalam hati, tapi seandainya mau lebih mantap lagi, dilahirkan juga tidak masalah. Maksudnya dilahirkan di dalam lisan tidak masalah. Contohnya nawaitu tayammuma listibahati sholat maktudah, tidak masalah. Namun saya pahamkan, saya tekankan pada para pemirsa bahwasanya yang namanya niat itu pada dasarnya ada dalam hati, ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholat maktudah, kita tayamum melakukan salat karena itu, ya. Baik, pelaksanaan yang pertama, umpamanya tadi belum pegang tangan saya, ya. Yang pertama kita mengambil setelah niat, ya, kita mengambil debu di sini, terus langsung kita usapkan di muka, langsung rata, ya. Langsung pindah tempat sini. Langsung kita usapkan, jempol kiri ditaruh di atas jempol kanan, tarik hingga siku. Terus telapak tangan kita tambahkan di baliknya, kita tarik hingga ujung jari. Begitu juga yang kiri, jempol kanan di atas jempol kiri, kita tarik hingga siku. Terus kita balik, tarik hingga ujung jari. Sudah, insya Allah sudah sempurna seperti ini, ya. Untuk teknis pelaksanaan yang pertama. Teknis pelaksanaan yang kedua, kita lakukan bagaimana tadi, niatnya dalam hati saja, ya. Cukup kita taruh, terus kita basuh muka. Ini pindah tempat, nah, teknisnya sama, cuman ini yang kita usap atau kita basuhi hanya di batas pergelangan saja. Itu juga yang kiri. Dan insya Allah seperti ini dua pelaksanaan, dua teknis pelaksanaan tayamum ini, insya Allah semuanya sudah standar sebagaimana diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo yang dipakai yang pertama boleh, yang kedua boleh, ya. Tapi jangan lupa ingat tetapkan
Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan, juga bisa diajarkan kepada teman-teman kita, pada adik-adik kita yang mungkin belum tahu bagaimana teknis pelaksanaan tayamum, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang tafaqquh fiddin, paham terhadap urusan agama, sehingga kita melakukan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala itu standar yang diajarkan Nabi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.